terusnya. Dan yang saya garis bawahi ini, wal uruja ilaih, mi'raj kepada Allah nih. Bahaya nih. Yang kita sudah tahu itu kan pakil muqaddam mi'raj berapa kali tuh? Sab'a marrah wa fi riwayah sab'a wa isrina marrah fi lailati wahidah wa fi riwayah sab'ina marrah. Nah, di sini Imam Qadhi Iyad menyatakan bahwa kufrun tuh bil ijma'il muslimin ka qauli ilahiyin min falasifah wal munajjimina wat tabaiina wa kadzalika man idda'a mujalasata Allah wal uruja ilaih. Nah, ini mi'raj ini. Kelihatan ya teman-teman ya? Halo? Ya, ya. Jelas. Ya. Oke lah. Terima kasih. Lanjut. Dan Jadi kesimpulannya itu yang melakukan mi'raj selain Nabi Muhammad itu kafir. ya, apalagi di dalam kitabnya itu kan dijelaskan secara jelas banget. Ini saya buka kitabnya. Ada titik tekan bahwasanya si pakil muqaddam itu mi'raj yang dimaksud bukan sholat, tapi urijabi ila sidratil muntaha. Nih, urijabi ila sidratil muntaha. Kalau sholat ngapain ke sono? Iya kan? Jadi nggak bisa mau ditafsiri sholat, susah bos. Orang-orang yang ahli kitab aja pusing untuk membela kalimat ini, yang mukibin tuh. Urijabi ila sidratil muntaha sab'a marrah. Tuh. Jelas teman-teman? Wow. Ini sudah ranah akidah, bukan masalah syariat ini. Akidah bosku. Oke, kita tunggu nasa palsu. Oh, sambil nunggu nasa palsu, kita lihat ini aja dah. Ntar dikit, kalau saya tuh ingat tadi ngomong jelas tidak, saya memang sering dengar Gus Salim, ya jelas. Kalau saya mana pernah mau jelas-jelas, nggak jelas pain. Gimana? Kan ada tuh si perindapan itu sering bilang jelas tidak, Gus Salim bilang Ya kan? jelas. Ya, Remember, jangan diingatkan, bos. Gimana Bang Den, saya juga pernah belajar ya kan, meskipun dia sekarang sesat, menyesatkan, yang penting kita nggak ikut gitu loh. Bukan cuman belajar, pernah jadi sopirnya. Wah, kakak. Cici Gus Salim itu pantasan deh ngebet terus, kangen dia. Kubur Terus diapelin terus ya. kali ini begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Ia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia jawab ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Coba dengarkan. Waman nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Cuma terhadap ya orang lagi. Biar sadar mukibin tuh. Ini kalau nggak ajaran apa ini? Hei, Ba'alwi jahannam. Lu liatin aja. Terakhir yang nemui Raden Wijaya ini langsung rontok topengnya itu. Ya terakhir itu yang menjumpai itu. Nggak Gimana? lama tanggal di rumahnya. Ya ceritain dong, kok bisa merontokkan tadi itu gimana? Ya awalnya itu siangnya itu debat di Komal ya kan, beliau berdua ini
Raden Wijaya sama Perindapan itu. Nah, jam 3 itu Kiai Muhammad itu Buntet itu ngajak ke sana, yuk. Ya udah, ayo saya bilang. Meluncurlah kita ke Bekasi. Nah, di situ kita juga nggak memberitahu, nggak nelpon dulu, pokoknya langsung ke sana aja. Nyampe sono lah, waktu ngobrol-ngobrol dia bilang itu settingan, by design di Komal itu. Padahal Raden Wijaya bilangnya tidak settingan itu, gitu. Siap. Sampai malam itu jam 9 lebih lah. Kalau Mas Raden melihat gelagatnya kerasa mulai kapan? Ya, saya sudah dapat bocoran itu lama sebetulnya. Makanya saya dekatin terus agar untuk mengulur-ulur, untuk menunda-nunda itu gerakan dia ke seberang gitu kan. Iya. Sebetulnya info itu sudah lama sekali. Sudah lama. Pokoknya info A1 lah itu. Gitu. Iya. Saya pun udah dengar lama itu. Lama, cuman ya kita kesampingkan lah. Yang penting narasinya kalau saya. Ya, karena gini, dia kenapa ini adalah momen untuk dia ke sana sebetulnya. Ya karena sudah terkumpul uang pre-order untuk buku itu 16 juta. Waduh. Ya, jadi itu alasan untuk dia lari ke seberang gitu kan. Akhirnya say hello, dadah semuanya. Uang kalian aku bawa kabur ya, kan gitu. Waduh. Loh, orang Singapura itu kena berapa? 25 juta. Bantu bangunin pondoknya dia tuh. Dia kawan kita yang dari Singapura itu mau membantu Perindapan ini dikarenakan katanya pondok tersebut digunakan untuk pembelajaran pengkaji nasab gitu loh, untuk menghancurkan nasabnya Ba'alawi ini. Jadi orang Singapura ini tergugah untuk membantu si Perindapan ini. Setelah dibantu udah ditransfer banyak malah belot, kan jahanam. Ya, sejak sama si Bahar dulu itu juga sudah ini, feeling saya sudah wah ini apa sih kok settingan gini kan itu kan. Nah iya, saya juga melihat Gus Fuad itu kok punya pandangan seperti ini ya. Saya waduh, gak nyampe cara pandangnya Gus Fuad ini. Ternyata terbukti sekarang. Luar biasa. Kalau saya sih nggak punya ini Gus Salim, nggak punya kecurigaan tuh nggak punya. Cuman memang kalau dia minta saya ngubungi dia, saya nggak pernah mau. Udah lama itu. Semenjak pulang ke Aceh itu nggak mau dan jubir ini. Yang luar biasa Saya dikasih kopi aja saya nggak mau. yang luar biasa itu Bang Kucing Anggora. Begitu sayangnya dan dengan begitu saja dicampakkan dan dikecewakan oleh Perindapan. Iya, padahal dia yang membela kan. Itu tergoncang 2 hari itu, telepon saya siang malam Bang Kucing itu. Ya Allah. Itu kawannya si Perindapan itu sampai minum bodrek apa ya? Siapa itu? Ada serius. Serius, bukan bercanda ini. Telepon saya berjam-jam itu. Beliau itu orang yang membela si Perindapan di kampungnya tuh. Itu minum bodrek loh. Minum bodrek, bilang ke saya. Masih nggak mampu untuk mikir, padahal dia itu yang ngasih tahu saya, yang mencerahkan saya. Kok sekarang membelot itu kan sampai minum bodrek akhirnya. Ini kan ada bodrek ini kebetulan. Oh iya, orang Banyuwangi itu dia.
Cuman saya itu nggak curiga ya. Oh, Cuman bukan Mas Raden, saya nggak ada masalah karena saya udah Bang Edi gitu, Bang Edol kata Bang Jerman. Oh iya. Kalau Itu saya kan udah pirasat itu bulanan yang lalu. komunikasi terus dengan kita itu Iya. setiap hari. Mas bulan Raden, apa berapa bulan yang lalu Gus Salim ini udah memperingatkan saya. tuh kan. Udah ngasih. Tuh, Udah bukan ngasih saya tahu ngomong saya. ya. Udah. Karena saya ini diberitahu sama guru sepuh di kampung saya untuk menjauhi si perindapan. Saya saat itu masih hormat-hormatnya gitu kan. Ini gimana beliau ini kok nyuruh saya untuk menjauhi. Masih sayang-sayangnya Bang Din, masih sayang-sayangnya. gitu deh. Nah, berat sebetulnya, tapi saya ikutin apa yang disampaikan guru kita. Saya mulai menghindar. Ketika dia komal, ada dia, saya diem-diem baik. Terus saya turun-turun aja, nggak ngomong, nggak apa. Ujung-ujungnya dia nganggep saya sombong gitu loh. Kingkong mah sombong sekarang gitu kan. Ayo diem aja, nggak saya hirauin. Kalau saya itu bedanya gini Gus Salim, salah satu sampean ini yang bikin saya itu berubah pikiran gitu kan. Terus yang lainnya itu sebelum sampean ini buku gitu loh. Saya tahu lah ya kan sebagai penikmat buku gitu kan. Ya kalau kita mau kritis terkait dengan tulisan Gus Hasan itu kan, ya pastilah secara redaksi itu pastilah ada yang diprotes gitu loh. Kalau kita mau berbicara mengujinya secara akademis gitu kan. Tapi isinya itu kan tidak ada yang salah. Gus Hasan itu kan hanya mengutip buku-buku itu. Nah ketika itu menjadi bahan tertawaan itu tersinggung banget loh saya gitu loh. Sementara dia sendiri yang nyap sana sini itu kan, dia mana ada bukunya. Makanya kalau nanti kalau di beliau itu naik, saya akan tanya, nih tunggu nih antitesisnya ini mana ini. Kita mau lihat referensinya itu yang mau kita lihat gitu. Itu yang sudah tahu tuh Bodrek tuh. Saya juga dikirimi sama Bodrek kok bukunya Kor itu. kata Om Macong tulisannya aja nggak ada spasinya. Tuh kan. Terus tanya Bodrek, aduh tidur Bodrek ini. Tapi apa udah diberesin ya sama Om Macong ya? Sebelum digeser kayak gini. Belum. Itu Om nggak ada Macong pun spasinya belum. katanya. Apa laptop dia ini nggak ada spasinya katanya kan. Tidak, Tulisannya yang Arab. penting itu gini Kang Iwa. Yang penting itu dia referensinya itu kita mau lihat gitu loh. Ya kalau yang bukunya di Kang Bodrek ini ya saya nggak ngarep lah itu untuk apalah cukuplah dia imat gitu kan. Bener. Ya gini loh Gus Salim. Kita tuh yang namanya nulis buku itu paling tidak tuh harus punya waktu untuk harus menyisihkan waktu untuk menulis karena persoalannya tuh literasi ya. Apalagi literasi ini berhubungan dengan abad-abad yang 1000 tahun yang lalu. Nah bayangkan kalau misalkan Gus Salim tiap hari di Komal, apa yang bisa dia cari gitu. Gus Rumel aja loh sampai ke Baghdad, Turki, Timur Tengah, sampai ke Cina situ nyari kitab ke barat itu kan enggak ketemu apa lagi ini. Nah itu kan yang sekarang diperlukan untuk menjawab antitesisnya Kiai Imad itu. Kalau duduk manis saja sambil Saya nggak akan ada itu. nggak ada curiga sama perindapan itu. Cuman perindapan itu baunya duit saya dia aja nggak kebagian. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duitnya, baunya nggak saya kasih. Baik, kita fokus dulu ya ke Bang Diam. Nasir ya. Tolong semuanya di mute. Sudah. Jenengan itu seperti setelnya jenengan itu sudah. Maksud saya gini loh, kan ente sudah tahu ya, Pak Alawi ini kan sangat merugikan banget umat kita seperti Kedengaran nggak? Aman. pokoknya ya nggak mungkin lah ente buta dalam hal-hal itu. Cuma kan pertanyaan saya itu Sudah keras. di atas kesalahan gitu. Aurat.
Ini rahasia ya, ini rahasia PKPK kita nanti. Ini kalau kita PKPK nanti itu pendapatan koin kita banyak jutaan. Saya sih nggak cari yang seperti itu, Adam. Enggak, bukan gitu. Kita itu ingin tahu di TikTok itu apa ya? Mereka itu tujuannya apa? Soalnya ya ada oten-oten yang masuk seperti itu. Non Muslim itu masuk ke gerombolan-gerombolan ya, ada yang di bagian muhibbin, ada di bagian mukimat. Itulah yang saya Mana ada mau orang-orang oten mau ikut-ikutan begitu. Saya tahu saya sih oten gini loh, Gus Adam. Saya tahu saya oten itu mereka itu bersatu bagaimana caranya mereka membela negeri mereka. Kan ente tahu sendiri sejarah-sejarah dibelokkan. Terus seperti bendera mereka mengakui Pahlawi yang bikin, Pancasila Pahlawi yang rancang, itu kan hal-hal konyol. Makanya saya nggak percaya kalau dia bilang oten itu ikut-ikutan membela Pahlawi. Saya nggak percaya sedikit pun. Karena banyak teman-teman yang dari oten itu memang mereka masuk ya memang karena negara mereka diganggu. Saya tahu saya sih yang namanya negara kita disenggol, dibelok-belokkan sejarahnya, ya siapa yang nggak terpanggil? Kecuali orang-orang yang lagi hatinya sakit aja yang nggak mau gitu loh. Makanya kalau jangan ajak saya PK hanya untuk cari koin, ya mohon maaf Mas Adam, saya bukan tujuannya itu bukan kita cari koin, kita itu diskusi santai. Saya itu suka kejenengan, wallahi suka. Jenengan itu bisa diajak apa ya, diajak serius seperti itu dibandingkan yang lain. Memang jenengan ini tulus untuk mencari kebenaran. Nah, makanya saya tuh pengen kita ngobrol santai. Saya tuh nanti tanya-tanya. Mungkin nanti saya lambat laun akan 100% percaya ke jenengan. Bagaimana di talim itu. Seperti itu kita pembahasannya nanti. Jadi gini loh, Adam. Jenengan kan sudah tahu ya, saya itu sampai rela bagaimana mengorbankan jiwa saya demi saudara-saudara kita di Indonesia yang selama ini didawari ratusan tahun. Sampai saya bongkar semua di Yaman. Masa orang kayak jenengan, seorang pelajar, masa nggak jujur? Bukankah kita seorang pelajar tolongin ilmi, kita disuruh sidak sama Allah, sidak sama ini, gitu loh. Ya paham. Iya saya itu paham. Enggak, soalnya pengikut saya itu ada di di keadaan yang terhimpit seperti itu, jadi repot. Nah, nanti kalau saya itu ngobrol santai dengan jenengan, maka nanti sedikit terbuka. Pengikut saya pun nanti akan, oh iya, kan melihat. Nggak enak saya sama teman-teman di dalam dan tidur soal. Di mana itu? Saya lagi di Imaroh di penginapan. Karena teman-teman saya nginap di sini semua jadi ikut saya. Nggih. Kalau butuh istri bilang ke saya, istri saya banyak. Aduh, istri apa lagi itu? Jangan-jangan ente Saya satu. Buat bila Pahlawi lagi, aduh bahaya tidak. Aduh, Loh. ini boleh satu dong. Walaupun saya berbeda pemikiran terkait masalah Pahlawi, saya tetap saudara kok. Enggak, aku mau tanya sama ente ini, jujur ini, Dam. Wak, kecipak. Alah, Adam Zen, ada terus. Begitu kan? Seperti itu saya tahu lah. Kalau mau nggak best, yang saya mau. Kata podcastnya Haji Roma saja saya masih ya dalam hati nurani saya sih ya nggak mungkin jenengan membela sepenuh hati, karena jenengan ini kan masuk masalah begini kan memang cari koin juga kan. Yang saya mau itu jenengan jujur gitu. Kalau memang jenengan karena koin atau karena uang, saya mau PK sama jenengan, saya bantu. Tapi ini kan rahasia kita gitu loh.
Oke, siap Ustadi. Tapi jujur itu jenengan sampaikan ke saya kalau memang benar, ya insya Allah saya carikan waktu nanti, kalau nggak besok malam di Saudi, mungkin ya siang, gitu loh. Siap. Berarti peace ya kalau itu. Gini, tapi di depan layar kita itu seolah-olah berantem ya. Iya, oke. Ya, itu dia tadi yang saya tanyakan, benar kan? Jenengan memang mau cari koin kan, buat ya saya tahu lah di Indonesia memang kan sulit juga cari kerjaan atau uang. Kalau memang jenengan ya udah gitu loh, saya akan carikan waktu. Paham nggak? Enggak, bukan itu, Pak. Mau dilanjut nggak? Kalau mau lanjut diam. Lanjut. Kalau mau lanjut diam. Lanjut. Nah, saya itu nanggung santri-santri saya itu. Oh gitu. Kalau kamu mau nikah, bilang ke saya langsung, saya carikan nanti request. Nanti jenengan ini lagi, Gus Adam, jenengan tawarin saya perempuan untuk bela Pak Alawi lagi. Saya nggak mau kalau begitu. Ya Allah, enggak, wallahi ini saya sumpah, wallahi tallahi billahi dah. Ya, intinya gitu, kalau memang jenengan Intinya gini, tidak ada dusta di antara kita, oke? kalau memang jujur seperti itu, saya juga senang gitu loh, Gus Adam. Kalau memang jenengan mau cari koin, mau cari apa, saya bantu, gitu. Iya kan? Ya, siap. Saya bantu. Saya orangnya santai kok. Kalau saya pribadi memang nggak butuh hal-hal begitu, Gus Adam. Saya alhamdulillah masih mampu. Jadi memang perjuangan ini saya lihat ada mudorot buat negara dan anak-anak bangsa kita yang IQ-nya kurang terpelajar, terus dibodoh-bodohi selama ini. Jenengan tahulah, saya nggak mungkin jelaskan semuanya, nggak mungkin mata hati jenengan itu tertutup. Bagaimana habaib mereka merendahkan ulama-ulama kita seperti Gus Dur, mereka rendahkan Kiai Hashim Asy'ari, mereka rendahkan. Nggak mungkin jenengan buta dalam hal-hal itu gitu loh. Gitu. Ya gitu kan? Ya, betul. Jadi saya sayangkan juga kalau jenengan misalnya ya di room itu kan kadang jenengan ngotot gitu. Makanya saya juga nggak bisa pahami ini maksudnya apakah memang ini Gus Adam membela karena ada sesuatu atau karena kebenaran. Makanya saya langsung tanya sama jenengan. Nah, jadi saya tahu kan jawabannya sekarang, kalau memang jenengan ada santri yang mau dibiayain, ya intinya cari koin biar bisa dapat kasih makan santrinya kan gitu ya. Gitu kan Gus Adam? Tapi jenengan jangan main tikung-tikungan lah ya. Tikung-tikung gimana? Enggak, nanti mengkhianati saya nanti. Saya kok hianati, astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah berkhianat. Kalau saya sudah membela seseorang itu saya nggak berkhianat saya. Tikungan gimana maksudnya? Mantap. Enggak, saya itu takut nanti pas ini disebarkan lagi itu lah. Oh, udah enak saya. Yo, kalau memang jujur ya mau diapain lo Gus Adam, ngapain sih jenengan kok takut? Sudah saya bilang tadi kan dari awal, kalau memang jenengan butuh saya bantu gitu loh. Oke. Kok jenengan nggak percaya sama saya sih? Kan gitu kan Gus Adam? Siap. Kalau jenengan jujur ya, ini Kiai Fuad aja nawarin saya uang, saya nggak mau loh. Itu podcastnya itu udah lumayan itu. Udah sampai satu hari aja udah yang nonton sudah 60.000 sekarang yang nonton. Sudah dapat iklan itu YouTube-nya. Saya nggak ini, dia minta nomor rekening, saya nggak ladenin. Nggak usah saya gituin. Yang penting masyarakat bisa cerdas. Tidak apa-apa, ambil kasih saya. Hah? Tidak apa-apa, ambil kasih saya. Ya enak lah Gus Adam yang gitu-gitu ngapain.
Jenengan ini orangnya tulus ya. Saya tulus Bos Adam. Gini loh, jenengan kalau tahu hati saya, makanya saya lihat kalau saya lihat pribumi itu ya, kok cari uang kok sampai segitunya gitu loh. Padahal di depan mata jelas mereka. Coba bayangin jenengan Gus Dur sudah meninggal, masih dibilang buta hati, buta mata, dibilang goblok. Saya itu nggak rela kalau orang-orang yang penting di negara saya dihina-hina begitu loh. Kita ini orang-orang negara muwaton gitu loh Gus Adam. Kita harus punya rasa iri. Bagaimana Kemana lo? Anu apa hostnya entahlah, lanjutin aja, tetap terekam kok ini. Kenapa Nasab? Itu di negara kita dibelokkan. Raden. Itu loh. Itu aja. Bagaimana orang-orang pribumi, jangan lihat kan orang pribumi itu pas mau cium tangannya Bahar, jalan kayak anjing loh. Coba tunjukkan saya satu kiai atau guru jenengan yang ngajarkan seperti itu. Apa ada? Tidak. Makanya kita itu nggak bisa buta dalam hal itu gitu loh, Gus Adam. Saya itu menghargai jenengan gitu. Cuma kan ya dalam sisi lain jenengan juga kadang ngototnya berlebihan gitu. Kadang terbutahkan. Saya juga nggak habis pikir. Begini, saya itu hanya di depan layar seperti itu. Cuma kan ya dalam sisi lain jenengan juga kadang ngototnya berlebihan gitu. Kadang terbutahkan. Saya juga nggak habis pikir. Begini, saya itu hanya di depan layar seperti itu. Oh itu. Ya kita kan nggak tahu loh Gus Adam. Jenengan kan hafal tentang kaidah yang namanya nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita kan cuma hanya lihat dari tuhir seseorang maunya seperti apa gitu loh. Jadi kalau jenengan sampaikan saya begini terang-terangan ya saya pun akan lebih menghormati jenengan di room. Begitu ya adik-adik. Jangan ya Dek ya. Nasab palsu, double O. Jangan gitu deh ya. Kang Nasab. Iya. Angkat topi untuk nasab palsu. Angkat topi untuk nasab palsu. Kang Nasab. Kirim dong videonya ke WA diriku. Om Deset nggak ditawarin santri, Om Deset. Om Deset nanti harus isi formulir. Keren. Itu tawaran diambil nggak Nasab? Bang Jer. Siap. Mau kalau ditawarin santri, saya maunya santriwati. Kalau orang biasa tidak mungkin punya strategi serapi itu. Tahu kan maksud saya? Baik, betul. Kita nasab palsu. Nasab palsu, agent 009. Ya lo Nasab. Rokok mahal lah, biasa kan. Kalau rokok mahal beda ngerokoknya dengan kita. Ngerokok mahal itu kayak Popeye. Om Deset, ada santri mau nggak ditawarin santri tuh? Daftar dulu kan ke Boy Iwa. Daftar dulu. Kasih aja dia belum ada, saya udah 2. Aku maunya Kasih dulu. Ya. Makanya saya bilang ya teman-teman. Tahu kan ya, mereka menuduh kita buzzer bayaran. Ternyata mereka yang mencari untung di balik polemik nasab ini. Mengerikan, saudara. Makanya saya bilangin teman-teman ya, Kori, si Nyong, si Adam, pokoknya yang pribumi yang ngotot itu fulus semua. Saya sudah punya kartunya. Hati nurani mereka itu nggak ridho. Hati nurani mereka itu bertabrakan gitu loh. Beban mereka.
Kecuali kayak si Putra itu dia berharap punya cucu Nabi, mau digagal sama nasab palsu. Nggak bisa dilawan itu orang kaya itu. Aduh. Orang kaya. Nasab palsu. Sekali lagi saya angkat topi. Sekali lagi saya angkat topi. Mantap, mantap. OTW ke roomnya ada, mau cari santri dah. Tapi gini teman-teman, saya tetap transferin dia nanti buat makan santri-santrinya. Saya punya niat baik kok. Orang Nusantara yang seperti itu. Luar Orang biasa. Nusantara seperti itu. Mau kasih makan santrinya, saya transferin nanti, insya Allah. Ya kalau gitu saya juga kirim rekening dah. Dan saya punya nomor inti. Videonya kirim dong Kang Nasab, videonya kirim videonya ke WA diriku ya. Nanti tak kirimin. Tenang, aku rekam layar tadi. Jadi teman-teman sekarang satu persatu orang Nusantara itu sudah kecium. Kalau mereka teriak-teriak menghantam kita itu adalah fulus. Fufu yang kalau bukan fulus berarti fufu yang halus. Itu yang mereka incar. Bahagianya beberapa hari nggak live, sekali live dapat kado istimewa dari nasab palsu. Saudara-saudara semuanya. Saya itu bahaya saya itu. Kang Nasab, Saya itu sangat berbahaya saya itu. Kang Nasab, mohon izin sebentar semua saudara-saudara. Di sini yang saya lagi curiga ini Kang Jerman ini. Ayo, apalagi? Nah, Kang Jerman sampai nggak komen, nggak apa, jangan WA duluan ke Kang Nasab. Aduh, ini. Ya, tinggal by order kan ke Bang Nasab Palsu. Saya transfer, saya punya nador teman-teman. Dimanapun beliau jujur, orang jujur itu memang saya riasi saya. Saya suka dengan Saya jujur loh Bang Nasab, saya ini jujur orangnya. Saya kirim nomor rekening ya. saya tetap transfer sama beliau buat santrinya makan. Bang Nasab, saya ini orangnya jujur juga. Saya ini jujur. Dia petenteng loh Kang, kasihan. Jadi kan masih bersih, mukanya masih ganteng, yang ada yang dipikirkan. Pokoknya saya orangnya jujur. Saya mau kirim nomor rekening ke sampean. Kalau mau ditransfer on cam dulu Kang Halim. On cam dulu. Waduh, gelap. Baik, Cupapi Berat. silakan transfer ya ke Kang Halim ya, silakan. Lagi butuh transferan Kang Halim. Enggak jadi. Orang dimintain kok nggak mau. Jadi gini loh. Enggak jadi. Gini loh teman-teman. Tapi mengeluarkan uang ke pribumi, menyawer pribumi untuk membela nasab mereka itu sudah kebaca. Saya sudah baca dari awal. Ini orang-orang ini nggak mungkin dari hatinya untuk membela nasab mereka. Ya. Perlawanan dengan hati nurani. Makanya ketika saya naik kan saya ingatkan. Kalau uang buta hati orang itu. Ketika saya naik ke roomnya Perindapan itu saya ingatkan. Ya. Antum itu orang yang sebenarnya orang yang tidak bisa berbohong. Kenapa kali ini sampean mengkhianati hati nurani sendiri? Terlihat itu beban di wajah antum. Saya gitu kan. Karena benar beban sekali orang-orang itu kita lihat gitu kan. Saudara-saudara, saya mau kasih julukan ini buat Kang Nasab Palsu. Ini saya nasihat. Ambon. Kang Nasab Palsu sebentar, saya kasih julukan deng Baba Nasab Palsu, Ose Pung Pekatang. Dangke Nasab Palsu, dangke. Jadi, Baba Nasab Palsu ini Pung Pekatang ini. Maknanya apa ya? Maknanya itu Pung Pekatang itu dong orang ini punya kayak semacam pegangan kekuatan besar. Itu maknanya. Oke. Ya, coba tanya dulu sama Kang Nasab Palsu itu arti Pung Pekatang apa lagi? Mau apa lagi? Dona Pubelis terlalu mahal. Mau bagaimana lagi?
Dong ini dijaga sama Titi Nusaina ya. Iyalah. Beta lama di Serambula, nasa palsu. Kalau orang tahu siapa saya, pasti kaget itu. Tahu, saya dari awal sudah tahu. Dari awal sudah tahu dari awal sudah tahu. Jangan saya. kau coba-coba. Jangan kau coba-coba sama saya. Kalau kau tidak mati berdiri saya bikin. Tapi gini loh, kalau ada si Gus Adam nonton, Gus Adam, saya tetap transfer jenengan. Nasihat dari saya, carilah uang yang halal biar barokah, pesantrennya juga baik. Jangan cari uang dengan membisniskan nasab bodong, karena jenengan bukan makin maju malah makin terpuruk. Karena sesuatu yang halal itu tidak akan pernah mau bersatu dengan yang haram. Gitu loh. Jadi kalau mau cari uang buat makanan santrinya, cari saja uang yang seadanya. Walaupun santri makan pakai garam, kasih makan. Yang penting halal, yang penting barokah. Orang para ulama aja belajar ilmu agama, muntahnya ditelan lagi kok. Ikan yang sudah busuk mereka makan lagi. Mereka tetap sabar, gitu loh. Jadi gitu ya, Gus Adam. Saya bukan niat mau merendahkan jenengan di sini. Intinya, saya harus katakan bahwasanya saudara-saudara kita itu memang membela Balawi bukan dari hati. Karena koin dan fulus. Gitu loh. Biar mereka sadar, teman-temanmu yang masih gigi, yang masih munafik sok-sokan bilang, enggak, saya benar percaya Habib. Itu biar sadar, ternyata benar ya. Gitu. Aku bingung tadi itu dia itu pengasuh pondok atau biro jodoh gitu loh. Biro jodoh. Aduh, saya masuk dulu di dalam ini teman-teman. Ini enak banget ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ini berarti antum di Mekah dulu atau di Madinah dulu, Bang? Saya di Madinah, sekarang saya lagi bawa jemaah. Oh, berarti nanti ambil mikot di Bir Ali terus perjalanan ke Mekah. Iya. Bang nasab mati tidak dikenal, terhormat tak dikenang demi negeri. Mati tanam prinsip. Tidak usah kau terlalu banyak bergaya di Nusantara kalau kau tidak bisa beri manfaat buat Nusantara. Sepakat. Saya punya eyang digantung sama Belanda. Itu biasa saja. Tapi tetap dikenang kok. Jadi kalau kau lukai darah saya ini, kalau kau lukai kulit saya ini darahnya ini agak darah lain ini, darah yang mendidih kalau keluar. Wes, mantap. Gitu loh. Keren pokoknya, Masya Allah. Kang Halim. Yeah. Tidak disangka awal perjumpaan kita dulu di live saya di TikTok dulu melahirkan seorang pejuang, seorang pahlawan yang tidak ada habisnya. Tanpa tanda jasa. Tidak ada sini ya, ada dengan sini. gertakan. Nggak gini teman-teman, saya heran dengan orang-orang ini ya. Apa sih yang kalian itu dapat uang dari Habib, terus kalian beli beras, beli ikan, kasih makan anak istri kamu, terus kamu beli rokok, kamu isap. Itu bukan jadi baik, malah jadi racun buat kamu. Orang kamu membela itu Balawi bukan dari hati kok. Saudaraku, kita telah benar dalam menentukan dan memilih. Ketika harus memilih antara Vrindavan dan pejuang sejati, dan kita semuanya sepakat komitmen memilih pejuang sejati daripada Vrindavan. Inilah hasilnya, Tidak usah, saudaraku. Gini loh, Kang Raden. Tidak usah kau paling suci di negeri ini. Tidak usah kau bawa Wahabi, tidak usah kau bawa organisasi.
Cukup kau jadi orang bodoh, tapi bisa memberi manfaat buat negerimu, itu cukup. Gitu loh. Gak harus jadi orang pintar, gak harus sekolah tinggi-tinggi. Banyak yang sekolah tinggi-tinggi bisa baca usul fikih, kitab semua di luar kepalanya. Nyatanya mati hatinya, bela kesalahan sekarang. Jadi nggak butuh orang-orang pintar untuk membela kebenaran, teman-teman. Cukup kau jadi orang bodoh, negeri kau diganggu, sejarah kau dibelokkan, kau bela, terus kau mati, kau ditanam. Udah cukup gitu aja. Gak usah terlalu hidup tuh bertele-tele. Petenteng, sana dipanggil Gus, panggil Ustadz. Tapi kau buta itu percuma. Kau bilang yang lain Wahabi, sesat segala macam. Tapi kau buta itu percuma kalau kau merasa bersih juga. Tapi hati kau tuh buta percuma. Gitu loh. Buat apa kau membesarkan organisasi kau yang paling suci, terus orang lain itu salah. Tapi kau tuh punya negeri diganggu, kau punya sejarah diganggu, kau buta, percuma. Gitu loh. Orang di Nusantara terbukti kok, dan aliran-aliran setan pun ikut perang membela negaranya. Kok bisa kamu sekarang harus cari orang suci dulu untuk membela negara kamu? Otak kamu tuh kemana? Gitu loh. Bodoh sekali. Masa saya harus ajari dulu? Nah, ini. Nah, A, B, C. Ini Bapak Budi. Masa saya harus gituin dulu? Kan nggak mungkin kan? Atau bahasa Arabnya gini, A, Ba, Ta. Masa saya gituin dulu? Gitu loh. Kan nggak Pokoknya mungkin. kalau Yang saya penting kita jadi rokok dulu, presiden, teman-teman. Bang Nasar, Pokoknya kita rokok dulu. wajah sampean saya pampang di uang. Gak usah bang, yang saya Kalau sudah ada di uang kok. Presiden wajah Saya sampean masuk. saya pampang. Dengarkan, Uang Kang Halim. 50.000. Kang Halim, dengarkan. Itu wajah eyangnya Bang Nasar palsu sudah ada di uang 1.000 rupiah yang bawa pedang. Itu eyangnya beliau. Pati murah. Itu eyangnya beliau. Jelas ya semuanya. Ya ini keturunannya harus di atasnya, jangan uang 1.000 tapi uang 50.000 paling tidak. Janganlah bang. Nanti Saya cuma bela Balawi, saya ditaruh uang 50. Nanti kalau Masih banyak nanti kalau anak kita jadi presiden, bisa kita request. Aduh, dia ditawarin santriwati jadi nggak mau. Terus kalian.